Selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, Bu. Saya minta maaf ya ini terlambat masuknya karena ternyata saya tidak bisa pulang on time, terus jalanannya sedikit macet. Ini absennya saya bonuskan saja ya untuk minggu ini, dan minggu kemarin juga belum saya absenkan ya. Ya, namun Bu, Oke, sebentar saya takut lupa lagi, saya input dulu absensinya. Hari ini ada 39 orang. Oke. Eh, Makasih ya masih menunggu. Jadi untuk UTS masih ada 2 materi. Jadi sebetulnya memang 2 minggu ini harus kita intensifkan karena kesepakatan dengan dosen yang lain bahwa materi untuk kimia medisinal UTS ini sampai ke kardiovaskular ternyata. Minggu lalu saya sampaikan saya akan usahakan sampai analgetik, tapi ternyata karena yang mengajar bukan cuma saya gitu ya, yang lain kemudian sudah sepakat sampai kardiovaskular sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi kita masih punya 2 topik yang belum saya bahas. Nanti mungkin kali ini waktunya juga sebentar ya. Kalian ada kuliah lagi ya setelah jam 6 ya. Iya, Bu. Ya, jadi mungkin saya izin sekilas saja memberikan apa namanya makronya gitu ya. Nanti saya berikan bahannya, silakan kalian pelajari sendiri gitu ya. Hmm, Minggu ini kita akan belajar tentang obat analgetik. Analgetik ini tergantung kerjanya. Dia juga ada yang bersifat apa namanya? Ini kan penghilang rasa sakit ya. Yang paling ringan itu kalau kalian tahu paracetamol itu juga termasuk jenis analgetik. Tapi yang lebih kuat lagi mungkin yang sudah masuk ke dalam golongan morfin. Morfin juga analgetik, tapi yang sudah ke apa mekanismenya yang berbeda. Ini beberapa obat-obat yang tergantung pada yang termasuk dalam obat analgetik. Ada analgetik narkotik dan analgetik narkotik dan non narkotik. Narkotiknya apa saja? Ada turunan morfin biasanya, morfin, meperidin, metadon, melpina dan lain-lain. Dan turunan yang non narkotik ini biasanya kita bisa bagi lagi. Ada yang antipiretik. Tuh, contohnya turunan anilin dan para aminofenol, termasuk paracetamol di dalamnya, dan juga anti radang bukan steroid atau NSAID ya. Ini ada cukup banyak. eh jadi analgetik ini sebetulnya untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, nyeri ini sendiri itu sifatnya itu sangat relatif ya, sangat subjektif dan tidak ada parameter yang maksudnya rasa nyeri untuk setiap orang akan berbeda. Ketika saya mungkin tusuk jarum untuk saya itu biasa saja, tapi untuk beberapa orang mungkin rasa sakitnya lebih-lebih gitu ya. Jadi memang memang seperti itu kondisinya. Apa itu nyeri? Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat dari adanya rangsangan baik yang sifatnya fisik maupun psikologis gitu ya. Ambang seseorang merasakan nyeri ini sangat bervariasi. Jadi gambaran nyerinya sendiri ini dari mulai bentuk debaran, rasa cubitan, puntiran ini apa ya? Saya juga baru dengar nih puntiran nanti kalian lihat sendiri saja dan benturan ya. Jadi nyeri ini bisa bersifat akut ataupun kronis untuk pasien-pasien yang punya sakit kronis seperti kanker. Nah ini nyerinya bersifat kronis.
Contohnya apa? Pusing gitu ya, sakit kepala, nyeri punggung, itu contoh-contoh nyeri. Kemudian apa itu analgetik? Analgetik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif. Jadi secara selektif hanya untuk menekan pusat rasa nyeri. Jadi maksudnya diberikan untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Kalau kita kemarin belajar ada dua jenis obat yang menekan sistem saraf pusat dan yang menstimulus kerja sistem saraf pusat. Nah, analgetik ini bekerja pada SSP tapi tidak secara apa namanya? Tidak secara makro, artinya menghilangkan kesadaran dan sebagainya, tapi hanya selektif pada mekanisme yang menyebabkan nyeri. Jadi rasa sakitnya berkurang atau hilang, tapi kemudian kesadarannya masih ada. Analgetik ini bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Tadi karena persepsi rasa sakit ini sifatnya personal, maka obat-obat analgetik ini kemudian menaikkan ambangnya. Ketika sebelum diberikan obat analgetik dia merasakan nyeri, ketika sudah dikasihkan analgetik hilang sakitnya bukan karena sembuh kalau memang sumber-sumber sakitnya belum belum diketahui, tapi karena kita tidak merasakan lagi nyeri di ambang yang awal tadi karena sudah kita naikkan gitu ya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, analgetik ini dibagi dua golongan, yaitu analgetik narkotik dan non-narkotik. Tadi sudah disampaikan di awal. Apa itu analgetik narkotik? Itu adalah senyawa yang dapat menekan fungsi saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat atau berat. Jadi dia bisa menaikkan ambang rasa sakit yang jauh lebih tinggi mungkin dibanding analgetik non-narkotik. Tetapi efek sampingnya juga cukup berat gitu ya. Nah, biasanya obat-obat analgetik narkotik ini sudah diberikan kepada pasien-pasien dengan apa namanya sakit yang kronis gitu ya, misalkan penyakit kanker yang sakitnya luar biasa atau serangan jantung gitu sesudah operasi, kolik usus atau ginjal. Atau juga digunakan untuk pramedikasi. Pramedikasi anestesi bersama-sama dengan atropin untuk mengontrol sekresi. Ini jadi kegunaan lainnya eh, penggunaan analgetik narkotik di dalam pramedikasi anestesi bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tapi untuk mengontrol sekresi. Aktivitas analgetik narkotik ini jauh lebih besar dibandingkan golongan analgetik non-narkotik, sehingga disebut pula sebagai analgetik kuat. Golongan ini umumnya menimbulkan euforia ya, karena tadi dia mau menekan sistem saraf pusat, biasanya yang bekerja pada sistem saraf pusat memang akan menimbulkan kecanduan atau efek-efek lain gitu. Di sini yang ditimbulkan adalah euforia sehingga banyak disalahgunakan. Kemudian pembagian obat secara terus-menerus ini akan menimbulkan ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan dan efek ini terjadi secara cepat. Efek analgesiknya diperoleh dari mana? Itu dengan adanya pengikatan obat pada sisi reseptor opioid spesifik pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa ngantuk. Jadi, analgesik akan bekerja pada reseptor opioid, di mana letaknya reseptor opioid ini ada di dalam sel, dalam otak, dan spinal cord. Ini secara struktural di bawahnya disampaikan eh, struktur spesifik seperti apa gitu yang kemudian berperan dalam analgetik, terutama dalam berkaitan dengan reseptor opioid. Yang pertama ada struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Ini akan lebih mudah memahaminya kalau kita lihat strukturnya ya. Tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat melalui ikatan ionik dan lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian gugus alkil. Lubang di sini maksudnya farmakofornya tadi ya. Biasanya apa namanya si reseptor itu kan karena dia protein, struktur tiga dimensinya itu akan membentuk ruang khusus tiga dimensi yang kemudian ada yang namanya apa namanya ya? Ada istilahnya itu tempat tempat senyawa-senyawa berinteraksi. Jadi bentuknya kayak hole gitu lubang, kayak kayak kunci, kayak lubang kunci. Dan nanti senyawa-senyawa tertentu yang memang dapat berikatan dan berinteraksi dengan reseptor tersebut akan masuk di lubang itu untuk kemudian bekerja. Ini sayangnya nggak ada gambarannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi interaksi obat-obat analgetik ini pertama kalinya dia harus berinteraksi dengan reseptor opioid gitu ya, supaya kemudian bisa menimbulkan aktivitas analgesik.
Kita coba lihat turunan morfin. Apa saja ini morfin yang sudah terkenal? Morfin didapat dari opium, yaitu getah kering tanaman Papaver somniferum. Opium ini mengandung tidak kurang dari 40 alkaloid. Jadi opium ini kan apa namanya bagian dari getahnya si tanaman Papaver somniferum ini ya. Kemudian salah satu kandungan dari opium ini adalah morfin. Jadi ada 40 alkaloid di dalamnya, antara lain morfin sebagai kandungan terbesar, brondoskopin, kodein, dan sebagainya. Tapi pada implementasinya, kenapa sering disalahgunakan? Karena sekarang sudah bisa dibuat turunan-turunan sintetiknya. Jadi si morfin ini kemudian bisa dijadikan raw bahan alam, raw material ya istilahnya untuk menjadi jenis yang lain gitu. Atau si morfin ini atau si kodein ini sudah bisa disintesis secara kimia gitu, tidak lagi kemudian mengandalkan ekstraksi atau isolasi dari tanaman, tapi sudah bisa dibuat dengan teknik reaksi kimia gitu ya. Selain efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Ini jelas ya karena dia bersifat narkotik. Untuk dapat menimbulkan efek analgetik, ini ternyata beberapa struktur dari morfin yang kemudian diketahui dari penelitian-penelitian mempengaruhi atau bertanggung jawab pada interaksi dengan reseptor opioid tersebut. Yang pertama adalah cincin aromatik, ada satu cincin aromatik, kemudian piperidin. Cincin piperidin itu adalah yang ini ya, yang ini piperidin. Kemudian atom N tersier, N yang 3 tangannya mengikat atom lain. Kemudian ada C, atom kuartener atau C chiral. Letaknya yang mana nih atom C chiralnya? Oh ini, C13. Dia keempat tangannya mengikat atom yang lain. Struktur ini, konformasi struktur molekul ini, yang kemudian berinteraksi dengan cukup baik dengan reseptor opioid dan menimbulkan aktivitas analgetik. Nah, ini dijelaskan dengan kata-kata bahwa eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksifenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Jadi kita bisa lihat dari strukturnya ini. Nah, esterifikasi dan eterifikasi dari gugus-gugus ini itu ternyata berakibat pada penurunan aktivitas analgesiknya, meningkatkan aktivitas anti batuk dan meningkatkan efek kejang. Bagaimana orang bisa tahu ini? Karena mungkin sudah pernah dilakukan penelitian ya gitu. Jadi si struktur morfin itu kemudian dimodifikasi, haknya diganti dengan dieterifikasi dan esterifikasi, tapi kemudian setelah diuji aktivitasnya malah menunjukkan penurunan aktivitas. Yang kedua, penggantian gugus hidroksi alkohol. Tadi ya gugus hidroksi alkohol, yang ini ada 2 gugus hidroksi alkohol. Itu dengan gugus halogen itu dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Nah, ini mungkin juga masih ada kaitannya dengan sifat apa teori lemak yang kemarin disampaikan di minggu lalu tentang SSP ya, bahwa senyawa-senyawa yang kemudian berdasarkan teori fisika lemak itu semakin dia partisi lemak yang lebih banyak akan semakin meningkatkan aktivitasnya. Tapi kemudian meningkatkan toksisitas. Nah, di sini ada ini ada apa ada imbuhannya karena memang senyawa-senyawa yang kemudian punya efek yang cukup baik pada SSP atau pada sistem saraf pusat itu biasanya dia berpotensi menimbulkan toksisitas yang lebih besar juga. Perubahan gugus hidroksil dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Kita lihat posisi 6 ke posisi 8. Bagaimana sih memindahkan hidroksi ini dari 6 ke 8? Ini tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Putus di sini, sambungin di sini, tidak. Karena reaksinya tidak semudah itu. Memutus ikatan OH itu suatu kerjaan berat. Paling bisa adalah memutus H-nya saja. Tapi kemudian memutus OH dan memindahkannya ke sini, ini bukan berarti OH yang dipindah ke sini, gitu, tapi kemudian kita harus memutuskan ikatan ini dengan mereaksikan dengan yang lain, kemudian mereaksikan dengan yang lain lagi untuk menambahkan OH di posisi 8. Tapi orang kemudian melakukan itu. Dan ternyata apa yang terjadi menurunkan aktivitas analgesik. Jadi posisi OH di situ
kemungkinan dia akan berikatan dengan protein yang spesifik dalam reseptor opioid, akan berinteraksi dengan protein yang spesifik yang kemudian mengikat konformasinya. Ingat teorinya Indusfit ya, bahwa konformasi si reseptor dan si analit ini bisa bisa sedikit lentur, sedikit fleksibel untuk mendapatkan posisi yang optimal. Nah, ketika ada posisi-posisi gugus fungsi yang diganti, ini bukan berarti selalu menambah baik aktivitas, tapi malah bisa jadi dengan pergantian itu malah menyebabkan dia tidak lagi ngeklik, tidak lagi punya konformasi yang cukup baik untuk menunjang interaksinya. Selanjutnya, perubahan konfigurasi hidroksil pada C6. Nah, ini OH-nya masih posisi C6, tapi posisinya, karena posisi konformasi dalam suatu molekul itu ada macam-macam ya. Ketika dia punya bidang datar, apalagi punya kiralitas, ini di posisi yang samping ini bisa bergerak, bisa punya beberapa posisi, dan itu disebut stereoisomer. Hal lainnya adalah hidrogenasi ikatan rangkap C7 dan C8. C7 dan C8 punya ikatan rangkap alkena. Dia bisa diputus alkenanya dengan hidrogenasi. Tapi apa akibatnya? Katanya menghasilkan efek yang sedikit lebih besar dibanding morfin karena peningkatan hipofilisitas. Kemudian substitusi pada cincin aromatik juga mengurangi aktivitas analgesik. Kemudian pemecahan jembatan ether, menurunkan aktivitas dan hal-hal lain. Ini semua diperoleh dari aktivitas penelitiannya tentu saja. Bisa dari dua sisi penelitiannya. Penelitian in silico dengan bioinformatik ketika kita hanya mencoba memodifikasi strukturnya dan kemudian memainkan simulasinya secara computerized, atau dengan memang benar-benar kita mensintesis senyawa tersebut dan kemudian melakukan uji in vitro atau uji in vivo. Nah, kemudian ada turunan meperidin. Apa bedanya turunan meperidin dengan morfin? Ini ternyata ada di sini posisi ini ya, gugus meperidinnya. Dia merupakan hasil sintesis yang dibuat mimik atau dibuat sama dengan morfin. Baik, selanjutnya ini tadi sudah kita sampaikan ya. Kalau kalian mau tahu modifikasinya, misalkan untuk hidroksifenol, OH-nya diganti dengan OCH3 di sini gitu ya. Diganti dengan OCH3 CH2. Nah, ini kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata perubahan gugus ini menjadi gugus ether. Ini kan ether ya. Itu akan menurunkan aktivitasnya. Begitupun penggantian hidroksi alkohol dengan beberapa gugus fungsi lain. Selanjutnya tersier amin. Tersier amin hanya bila metil diganti dengan benzil etil maka aktivitasnya jadi 1400. Wah. Jadi gugus metil di sini diganti dengan etil, aktivitasnya menjadi tinggi. Metadon ini masih turunan dari morfin, dia itu bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Meskipun tidak mempunyai cincin piperidin dalam strukturnya, seperti halnya turunan morfin, tapi turunan metadon ini dapat membentuk cincin seperti piperidin bila dalam larutan cair atau cairan tubuh. Jadi dia si metadon, kalau metadon ini perlu ada proses metabolisme lain sebelum dia menjadi bentuk aktif ya. Ini contohnya ada nggak di sini? Nah, di metadon ini struktur awalnya, tapi kemudian ketika di dalam tubuh dia bisa membentuk menjadi metabolitnya yang kemudian lebih aktif gitu ya. Baik, kita masuk ke non narkotik. Kalau tadi narkotik kita punya morfin, metadon, piperidin, dan non narkotik lebih banyak gitu ya, tapi kayaknya hanya ada dua ya, tergantung mekanismenya. Analgetik non narkotik ini kenapa dikatakan non narkotik? Karena dia memang tidak bekerja pada sistem secara pusat gitu ya. Disebut juga analgetik ringan. Dia juga pada penggunaan yang lain, obat-obat analgetik ini bisa digunakan sebagai antipiretik penurun suhu badan dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik.
Analgetik non-narkotik ini bekerja hanya pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Bagaimana mekanisme kerjanya? Analgetik jenis ini bekerja secara langsung menghambat secara selektif enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis prostaglandin yang mencegah sensitisasi reseptor rasa nyeri. Antipiretik dengan meningkatkan eliminasi panas, anti radang dengan menghambat biosintesis prostaglandin dan mekanisme lainnya. Analgetik non-narkotik ini juga menimbulkan efek analgesik dengan cara menghambat secara langsung enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis untuk analgetik non-narkotik ini. Bagaimana untuk antipiretik? Karena tadi analgetik non-narkotik ini punya efek antipiretik juga. Dia menimbulkan kerja antipiretik dengan meningkatkan eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer dan mobilisasi air sehingga terjadi perenceran darah dan pengeluaran keringat. Pengaruh obat pada suhu badan normal relatif kecil. Penurunan suhu tersebut adalah hasil kerja obat pada sistem saraf pusat yang melibatkan pusat kontrol suhu di hipotalamus. Ini kalau lebih untuk antipiretik ya, bagaimana cara mekanisme kerjanya. Sebagai anti radang, kenapa dia bisa bersifat sebagai anti radang? Karena ternyata dia bekerja mengaktifkan fosfolipase A2, yaitu enzim yang menyebabkan pelepasan asam arakidonat yang kemudian diubah menjadi prostaglandin oleh prostaglandin sintetase. Analgetik non-narkotik ini dapat menimbulkan efek anti radang melalui beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia menghambat biosintesis dan pengeluaran prostaglandin dengan cara memblok secara reversibel enzim siklooksigenase sehingga menurunkan gejala keradangan. Ini kata kuncinya, dia bekerja pada enzim siklooksigenase ya. Memblok secara reversibel itu artinya kalau obatnya sudah habis ya bloknya hilang gitu. Jadi maksudnya dia bersifat bisa kembali aktif sebagai enzim. Berdasarkan struktur kimia kan bahwa analgetik ini biasanya hanya menurunkan rasa sakit, tidak sampai pada menghilangkan penyebabnya. Ada dua kelompok termasuk senyawa antipiretik, yaitu turunan anilin dan turunan paraminofenol, serta turunan 5-pirazolon. Sementara untuk obat anti radang yang bukan steroid atau NSAID, maka untuk NSAID ini obat-obat yang digunakan biasanya obat-obat yang mempunyai efek mengurangi rasa sakit, mengurangi peradangan pada jaringan, menurunkan demam, dan dapat menghambat agregasi platelet. NSAID ini kita biasa sebut sebagai obat dewa ya, karena biasanya untuk klinis-klinis tertentu yang sifatnya sangat general atau sangat awam itu dokter dokter sambil mendiagnosa itu biasanya dia kemudian memberikan analgetik ini supaya mengurangi apa sih, ini turunan adenin dan paraminofenol. Contohnya apa saja? Ada acetaminophen, acetanilid, fenacetin, memiliki aktivitas analgesik antipiretik yang sebanding dengan aspirin. Aspirin antiplatelet juga ya, anti pembekuan darah juga ya. Tetapi tidak mempunyai efek anti radang atau anti rematik. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri kepala dan nyeri pada otot dan sendi, serta obat penurun panas yang cukup baik. Efek samping yang ditimbulkan antara lain methemoglobin dan hepatotoksik. Ini gambaran turunan paraminofenol.
Ada anilin, ada asetanilin, benzanilin, salisilamid, para-aminofenol, anisidin, fenetidin, acetaminophen, fenacetin, dan fenesal. Bagaimana hubungan struktur anilin dan para-aminofenol dengan aktivitasnya? Anilin ini memiliki efek antivirotik yang cukup tinggi, tapi toksisitasnya juga besar karena dia dapat menimbulkan methemoglobin. Coba nanti dicari tahu ya, methemoglobin itu apa. Kemudian substitusi pada gugus amino itu akan mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Kalau lihat strukturnya, ini tadi disampaikan substitusi pada gugus amino akan mengurangi sifat kebasaan aminonya itu ada di kok keliru nih. Ya, ini struktur ini struktur pirazolon ya. Yang aminofenol dan anilin ini betul. Struktur aminonya, oh ini struktur aminonya. Tidak, ini kan R1 ini substituennya, R2 di sini. Jadi gugus aminonya adalah ini dan R2. Katanya kalau gugus aminonya itu disubstitusi, dia akan mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Turunan aromatik dari asetanilit seperti benzanilit suka larut dalam air, tidak dapat dibawa cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilamid walaupun tidak mempunyai efek analgesik tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Hal yang lainnya, para aminofenol adalah sebuah produk metabolik anilin, toksisitasnya lebih rendah dibandingkan anilin. Bentuk turunan orto dan metanya tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat. Sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Kelompok lainnya adalah turunan 5 pirazolon. Ini gambaran struktur molekulnya. 5 pirazolon ada apa namanya gugus fenil yang terikat pada gugus siklik heterogen dengan N. Dia punya aktivitas analgesik antipiretik. Contohnya golongan fenazon, metampiron, ada di piron, novalgin, antalgin gitu ya. Ini cukup populer dan banyak digunakan sebagai analgesik. Turunan asam salisilat ini dibedakan menjadi dua, yaitu esterifikasi pada gugus karboksilat. Dan yang kedua, senyawa tipe esterifikasi pada gugus karboksilat. Senyawa tipe 1 ini biasanya untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi ada asam salisilat, ada asam asetil salisilat gitu ya. Asam asetil salisilat ini yang sudah mengalami esterifikasi pada gugus karboksilat. Sediaan membentuk lotion, salep maupun krem untuk asam salisilat, dia tidak digunakan untuk oral. Contohnya kolin salisilat dan karbetil salisilat. Oke, kemudian ini strukturnya asam salisilat ketika R1-nya adalah H dan R2-nya masih OH. Tapi kemudian menjadi asam asetil salisilat ketika R2 di sini diganti dengan R2-nya masih OH karboksilat, R1-nya kemudian diganti menjadi asam asetil salisilat. Bagaimana mekanismenya, hubungan strukturnya dengan aktivitasnya? Pertama, bahwa senyawa anion salisilat aktif sebagai anti radang. Gugus karboksilatnya memiliki peran penting untuk aktivitasnya, jadi termasuk dalam gugus farmakopor. Dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya, berdekatan dengan si fenil tadi ya. Turunan halogen seperti asam 5 klor salisilat. Jadi kalau asam salisilat tadi sudah terbayang ya bentuk strukturnya. Fenil yang terikat dengan 2 karbonil, 1 hidroksikarboksilat, yang 1 alkohol, dan 5 klor salisilat ini berarti ada substitusi eh, Cl pada posisi kelima atau pada posisi orto dari eh, karboksilat. Katanya aktivitasnya meningkat tapi toksisitasnya juga lebih besar. Jadi dalam memilih obat kita terus tentu harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.
Kemudian yang kedua, yang selanjutnya bahwa gugus amino yang dimiliki pada posisi keempat ini akan bersifat polar sehingga menurunkan aktivitasnya. Kemudian substitusi gugus metil pada posisi 3 ini juga menyebabkan masa kerja obatnya akan sedikit lebih lama. Kalau gugus aril dia bersifat hidropo pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Golongan lainnya adalah turunan 5 pirazolidindion. Pirazolidindion ini berbeda dengan pirazolidin yang tadi ya. Ada tambahan gugus fenil. Asam N-aryl antralinilat ini berupa analog nitrogen dari asam salisilat. Dia digunakan untuk anti radang dan pengobatan rematik serta sebagai analgesik. Turunan ini menimbulkan efek samping berupa iritasi saluran cerna, mual, diare, nyeri abdominal, anemia, dan trombositopenia. Jadi lebih pada pencernaan. Ini turunan asam N-aryl antranilat ya strukturnya. Ada 2 gugus fenil yang kemudian dihubungkan oleh 1 atom nitrogen. Turunannya ada asam mefenamat yang mungkin kalian sudah kenal ya, asam mefenamat, diklofenat banyak sekali digunakan untuk analgesik, terutama untuk yang osteoporosis atau berkaitan dengan apa namanya rematik dan sebagainya ya. Eh, Asam mefenamat sebagai turunan antranilat ini digunakan sebagai obat antiinflamasi. Selain itu juga bersifat analgetik, tapi jarang digunakan sebagai analgetik. Maksudnya jarang tuh dibandingkan dengan paracetamol gitu ya. Paracetamol bisa jadi pilihan pertama untuk analgesik. Aksinya ini lebih kuat dari aspirin. Asam mefenamat setara dengan 500 mg aspirin. Turunan ini memiliki aktivitas anti radang dan analgesik yang tinggi dan terutama digunakan sebagai anti rematik. Seperti pada obat anti rematik lain, turunan ini juga menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna yang cukup besar. Karenanya tadi efek sampingnya banyak berkaitan dengan saluran cerna ya. Ini strukturnya kalian pelajari, mudah-mudahan sih bisa cukup mengenal perbedaannya dengan turunan-turunan yang lain ya. Pemisahan dengan lebih dari 1 atom C, misalnya pada turunan asam propionat dan butirat akan menurunkan aktivitas. Nah, ini modifikasinya seperti ini. Kemudian gugus alfa metil pada rantai samping asetat akan meningkatkan aktivitas anti radang. Jadi kalau C karbonilnya diikat dengan disubstitusi dengan metil, R1-nya metil gitu ya. Ini modifikasi di R1-nya metil, maka aktivitasnya akan lebih berat, akan lebih kuat. Turunan asam heteroaryl asetat nih lebih kompleks lagi. Contohnya indometasin, ini cukup terkenal, keterolak juga. Pada turunan asam heteroaryl asetat ini, gugus karbonil pada R1 itu memiliki peran penting sebagai farmakopor. Dan ketika diganti dengan gugus yang lain, itu akan menunjukkan penurunan aktivitas. Turunan oksikam, ada peroksikam, meloksikam, tenoksikam. Peroksikam ini biasa digunakan untuk manula atau geriatri yang rematik ya. Ada lagi yang mekanisme kerjanya adalah menghambat secara selektif COX-2. Ini contohnya selokoksib, valdekoksib, dan etorikoksib. Kalian coba pelajari ya COX-2 itu apa, berkaitan dengan mekanisme kerjanya seperti apa. Baik turunan lain-lainnya, eh, ini kayaknya kurang familiar ya, jarang digunakan untuk pengobatan di pelayanan kesehatan ataupun di apotik ya. Diplomat, nimesulit, benzidamin, tiroidin, teflunomid, tenazofiridin. Eh, sudah habis ternyata ya. Eh, eh.
eh cukup singkat sih teman-teman, analgetik bagiannya kecil ya. Jadi kalau disimpulkan, analgetik ini tadi ada yang bekerja pada perifer dan ada yang pada sistem saraf pusat, tetapi berbeda dengan obat-obat penekan atau perangsang sistem saraf pusat lainnya, karena obat ini bekerja selektif pada reseptor opioid yang kemudian hal ini akan meningkatkan ambang batas dari rasa sakit sehingga rasa sakitnya menurun atau hilang. Kemudian efek lain yang ditimbulkan, aktivitas lain yang ditimbulkan selain sebagai analgetik biasanya dia juga bisa memberikan efek antipiretik atau antiinflamasi. Ya, hubungan struktur molekul dan aktivitasnya ini masih kurang lebih sama dengan obat-obat SSP lainnya. Kaitannya dengan sifat lipofilisitas ya, karena tadi barier antara SSP ini banyak berkaitan dengan lemak, jadi obat-obat atau senyawa aktif dengan struktur molekul yang lebih lipofil yang ditunjukkan dengan parameter koefisien partisi lemak airnya itu lebih tinggi, itu biasanya aktivitasnya lebih tinggi juga. Tapi ketika aktivitasnya lebih tinggi, perlu diperhatikan efek sampingnya juga atau toksisitasnya akan lebih tinggi ya. Kenapa? Karena jumlah yang bisa masuk ke dalam selnya itu akan lebih banyak gitu ya, dan itu berkaitan dengan toksisitas. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu ingin bertanya tentang UTS. Kenapa Kira-kira kalau nanti soalnya ada esainya nggak? kita usahakan untuk UTS tidak ada esai ya. Kita akan kemarin sih pembicaraannya akan pilihan ganda dan bahannya dari handout ini, dari semua handout yang diberikan. Hanya topiknya sampai ke kardiovaskular. Jadi minggu depan kita masih ada kuliah dan kemudian materinya akan masuk pada materi untuk apa namanya UTS. Ada lagi? Ibu maaf, hari ini kita absen 2 kali kan ya Bu sama yang kemarin. Ya, sudah saya absenkan dengan yang kemarin ya. Kemarin dan hari ini. Kemarin kan kalian ikut kelas yang jam 11 ya? Enggak ya. Saya sempat membuka itu juga yang kemarin saya sedang ada kegiatan di Jogja. Saya masuk kelas sebentar, kemudian saya menawarkan yang kalian bisa gabung di jam 11 besoknya ya. Ini mohon maaf ya, hari Jumat itu ternyata susah sekali saya mengatur waktunya karena jam pulang kalau saya kemudian mengajar di kantor itu nanti saya yang terlalu malam pulangnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting materinya masih tersampaikan ya. Mudah-mudahan sih nanti saya nggak tahu bisa pindah kelas ke jam lain nggak ya? Kita bisa pindahnya hanya ke 2A Ibu. Maksudnya jam untuk kimia medisinal yang ini sudah nggak bisa ubah jadwal ya? Misalkan jamnya gitu bergeser atau pindah gitu ya? Nggak bisa kayaknya ya? Nggak apa-apa deh, kita coba maksimalkan di jam sore ini ya. Jadi saya membutuhkan keaktifan kalian atau gini, kita akan coba seperti ini untuk setelah UTS nanti. Saya akan coba berikan filenya sebelum kuliah dan kalian bisa baca. Kemudian pas kuliah kita hanya interaktif saja karena waktunya terbatas gitu ya. Kita berdiskusi, tanya jawab atau eh, atau seperti ini gitu. Jadi saya akan deliverkan, tapi nanti kemudian kalau tidak selesai kalian harus belajar sendiri gitu ya. Jadi saya minta dispensasi untuk hari Jumat jam sore ini. Silakan saja, tadi juga saya komunikasi aktif dengan Bu siapa? Dengan Mbak Yulita ya. Iya. Kita komunikasikan saja.
Tapi punten kalau misalkan ya begini kondisinya saya tidak bisa on time masuk ke ruang Zoom-nya tepat jam 16.20, tapi bukan berarti kemudian apa namanya tidak bisa ya. Jadi maksudnya bukan berarti jam kuliahnya kemudian mundur, kemudian kalian bersantai-santai, tidak gitu ya. Kita akan tetap masuk kuliah. Kalian tetap usahakan masuk di jam 16.20. Nanti saya komunikasi dengan Yulita kalau kemudian kembali lagi saya tidak bisa on time. Begitu mungkin ya. Ini sudah maghrib ya. Saya tidak mau, maksudnya kalian punya waktu untuk sholat maghrib sebelum masuk ke kelas berikutnya. Jadi cukup kuliahnya untuk hari ini. Terima kasih untuk pengertiannya dan pemaklumannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya. Nanti bahannya saya kirim lewat Mbak Yulita ya, tapi mungkin nanti saja nunggu atau kalian mau dicicil belajarnya? Yang kemarin kan baru 2 ya Bu, yang sebelumnya. Baru 2 ya. Oke. Yang ini belum ya. Berarti yang menekan sistem secara pusat